Coach, di episode kali ini gue bareng sama Kak Julissa Rastafari. Hari ini kita akan ada beberapa challenge, tapi ini challenge-nya beda nih. Challenge-nya gue versus Mia. Betul banget, gue akan lawan Nia dengan 3 poin. Habis itu akan dievaluasi oleh Coach Julissa sendiri. Penasaran untuk apa? Gimana evaluasinya? Saksikan. Oke, guard bola. Kayaknya defense gue bagus soalnya gue nggak dimarahin, ya kan? Jaga dong nih. Iya. Ini nggak habis-habis nih, 3 poin doang nih. Satu kosong, ye. Diam aja, berarti gerakan gue benar. Bola menang. Dia yakin banget ngasih ke bola menang. Itu sampai dari belakang gak jelas. Gue double deh kayaknya. Gue double guys. Dia sih enak. Gue capek. Gue dimarahin, berarti gue salah. Maju aja. Gimana? Itu, jadi kamu harus mancing masuk, mundur, baru drive ke dalam. Tuh guys, ternyata tipsnya baru dikit, baru banyak nih. Ini dia ngasih bola ke gue lagi udah 2-0. Gue gak masalah dia salah. Capek, gue suruh minum dulu. Kosong yang jaga, aduh. Jadi yang jaga tadi yang defense. Waktu kamu masuk, yang defense udah tutup ini, kamu mundur, tap, langsung step nembak. Jadi jangan jauh. Kita kan kecil, jangan jauh. Hap, naik. Nah kamu untuk rebound, jangan lihat bola langsung bawa saukinnya. Nah, tips-tips yang kayak gini nih yang kalian mesti tahu. Jadi nggak selalu kita harus layup, nggak selalu kita harus under basket. Kita juga bisa back step, langsung tembak. Coach, kita mau nanya dong, ajarin sedikit dong kira-kira 3 atau 4 tips lah kalau misalnya untuk bermain basket gitu kan. Kita sekarang tahu ya bahwa saya is doesn't matter gitu. Coach Lisa ini perlu diketahui dia adalah pemain timnas pada zamannya dan mendapatkan perak di tahun berapa Coach? 91. Di 91. Aduh, gue baru lahir. Jadi kita mau minta Coach Julissa kasih tips nih. Kalau dilihat posturnya juga nggak begitu tinggi, tapi menjadi pemain timnas dan mendapatkan perak dan tentunya menjadi pemain andalan pada tahun 91. Tuh. Apa nih Coach yang bisa dikasih ke kita tipsnya? Ya, kalau kita sebagai pemain kecil, pertama kita harus punya speed. Ya, itu mutlak. Power sama ini. Ya, kalau kamu mah nggak punya brain yang bagus dalam main basket, salah. Karena kita kecil itu harus punya 3 itu. Speed, power sama ini. Sama vision kita juga harus bisa lihat 2 sudut kanan kiri ini. Walaupun kayak kita nyerang di sini. Kita nyerang di sini. Biasakan mata kita bisa lihat 2 sudut itu. Walaupun kita ngadep sana, tapi kita bisa lihat sana. Dia bisa langsung masuk sana. Yang kedua, pada saat kita masuk jangan selalu one way. Jadi udah masuk aja gitu. No. Tapi kamu ada gerakan stop. Ya. Stop. Cep. Langsung masuk. Cep. Baru masuk ke dalam. Ya. Ini drillnya kamu banyak latihan ini adalah kalau dribble kanan selalu stopnya kiri.
cek, ini protek bola. Ya. Kalau kita dribble kiri, stopek kanan, ini bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam kamu. Berarti coach latihannya kalau bagi kita ini apa nih coach latihannya? Kalau misalnya lagi latihan sendiri? Nih, latihan sendiri Sendiri. cuman simple, cuman Simple, oke. kanan, cep, balik kiri. Oke. Kiri, cep, Balik kanan. Jadi langsung. Udah itu ya? aja, kamu sering itu. Orang dengan dijaga, dengan dikagetin pasti mati langkah. Ya, kayak mau freeze gitu ya. Ya, ngejab, ya ngejab. Jadi kayak ngejab tuh kan gini dribble. Cep. Dia mundur, kita mundur. Jauh, kita nembak. Oke? Jangan kita lawan orang gede sama kecil, kita lawan nggak mungkin. Nah, kayaknya itu guys yang spesial yang membuat pada waktu itu Indonesia bisa juara 2 ya, dapat perak. Sepertinya trik-trik yang seperti inilah yang harus kita tahu juga. Mungkin walaupun sudah pemain pro, tetap aja hal dasar juga harus dilatih ya coach ya. Basic Basic selalu. basketball itu harus selalu dilatih terus-terusan. Nah, setelah ini kita akan sedikit mengulik cerita tentang Kak Julissa ini siapa sih? Ada yang kenal nggak sih? Yuk, kita tanya-tanya lagi. Yuk. Halo guys, kembali lagi di mana nih ya? Barter favorit kali ini. Oke. Ini ada Coach Rastafari dan juga Coach Julissa Rastafari. Nama belakangnya udah sama nih. jadi nggak perlu dijelasin lagi kan? Nggak perlu dijelasin lagi kan kenapa kita nanya-nanya nih, mengkepo-kepokan mereka berdua tuh kenapa tuh nggak usah ditanya lagi karena dua tokoh ini berasal dari rumah yang sama. Oke, kita ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan kali ini agak seru banget nih dan mungkin pernah ditanyakan juga ini sama kita, cuman belum terekspos aja. Biar kalian juga tahu. Coach Rastafari, apa sih yang disukain dari Coach Julissa at the first time? Apa nih? Tomboy. Tomboy. Jadi cewek-cewek tomboy nggak usah takut. Cowok-cowok kadang-kadang suka cewek-cewek tomboy kok. Kak Lisa gimana sih kayak menghadapi seorang Rastafari yang kita tahu dulunya tuh salah satu tokoh yang melatih Kak Lisa juga, memimpin Kak Lisa juga di lapangan. Ada dalam satu rumah tuh gimana sih? Ya berat lah sebenarnya. Awalnya jadi anak buah tuh jadi istri. Waduh, suka ke bawah jadi masih disuruh-suruh gitu. Jadi masih disuruh-suruh ya. Padahal udah jadi istri tuh. Padahal udah jadi istri. Tapi kesusahan ya nih coach. Ya sih, karena saya juga seneng kan jadi istrinya. Nggak resek soalnya. Oh nggak rese. Tapi kalau dengar-dengar Kak Fari ini jahil ya? Oh super. Super jahil. Apakah istrinya juga dijailin? Sering. Kita tahu nih Kak Lisa sama Kak Fari punya sosok Prastawa. Pras, pick and roll dengan Rama. Tidak, Pras memilih 3 angka di bowling. Oh my God! Oh my God! What has just happened? What has just happened? Ya, jadi punya sosok Prastawa yang mengikuti bakat dari keduanya. Apa dulu tuh, apa emang anak gue harus jadi pemain basket juga nih? Atau gimana sih? Enggak juga sih. Tapi ya berkembang kan waktu dia lahir kan kita masih di lapangan. Jadi otomatis ya dia di lapangan terus ya siapa yang jaga di rumah. Ya, karena itu mungkin jadi karena dia lihat Karena sering dibawa ke lapangan dan mengikuti kegiatan kedua orang tuanya, jadi menyukai hal yang sama gitu ya. Tapi kalau misalnya dari Prastawa sendiri masih kecilnya itu dilatih ball handling berarti ya, sama Coach Lisa. Iya dari kecil dari SD tuh udah kelihatan dia memang ada bakat. Olahraganya bagus, larinya bagus, ya jadi motoriknya tuh bagus. Sehingga pada saat dia SD kelas 4 deh di SD Rahman waktu itu ada lapangan basketnya sekolahnya tapi nggak ada tim basketnya. Oke. Saya tawarin ke kepala sekolahnya bentuk tim, dia ikut kan. Ya. Oh, bagus dia ternyata dia punya bakat, ya udah dari situ dia lanjut. Oke. Perlu nggak sih sebenarnya personal trainer yang melatih tentang syuting kita? Sementara di Indonesia yang kita tahu bahwa mereka syuting aja itu masih kurang baik. Sebenarnya perlu nggak sih hal seperti itu, Coach? Kalau pendapatnya Coach Rastafari seperti apa? Perlu karena ya ini yang saya lihat ya. Ya. Kan mereka ngelatih skill tapi skillnya apa ya untuk saya yang kurang detail aja yang latih itu baik di yang kecil maupun yang gede. Ya, kalau syuting ya harus detail. Oke. Berarti selain dari ball handling, kita
kita juga harus memperdalam skill untuk syuting kita, entah itu dari personal trainer kita atau dari kitanya sendiri. Sebenarnya kalau dari kita nggak ada evaluasinya ya Tania ya, betul ya? Nah, benar banget. Nah, terus kita udah tahu nih kalau dari Kak Julissa sendiri size is doesn't matter gitu. Kalau dari sudut pandang Kak Faris sendiri nih untuk saat ini, size tuh matter nggak sih? Size matter. Iyalah, Size matter. perbedaan tinggi itu kalau kita offense memang nggak ada masalah. Offense nggak ada masalah, oke. Tapi kalau untuk defense tuh masalah. Kalau menurut saya masalah. Biar gimana? Ya kalau orang 170 jaga orang 2 meter ya masalah lah. Ini kan kembalinya ke sistem kita main. Masalah saya, kalau saya bilang Indonesia masalahnya di tinggi badan. Kalau untuk offense ya oke lah. Kita makanya shooting harus dilatih. Betul. Tapi di defense lah kita mesti cari defense gimana caranya orang kecil jadi orang gede itu jadi masalah. Oke, itu yang menjadi permasalahan ya Tania. Ya. Nah, kita tahu nih guys, untuk sekarang kan playoff IBL akan mulai. Untuk Kak Julissa sendiri, siapa sih tim jagoan di IBL ini? Ya, antara PJ sama SM lah. Tim jagoan itu cuma satu jagoan. PJ udah nggak ada anak gue. Tetap ya. Nah, untuk Kak Faris sendiri kemarin Hang Tuah nggak lolos ke playoff gitu kan. Ada nggak sih tim yang dijagokan di playoff? Kalau dijagoin ada. Ya imbang-imbang lah mereka. Tapi yang main konsisten Satu SM. Berarti prediksi juara SM. saya nggak berani prediksi. Ini jawaban sangat bijak sekali, ini sangat bijak. Tapi nih ya, kalau di rumahnya yang satu PJ, yang satu SM. Kalau ketemu di final di rumah nonton berantem bisa nih kayaknya. Memang beda, tapi inilah yang harus ditimbulkan, perbedaan itu menyatukan. Betul kan ya? Betul banget Mia, bijak betul kali ini, beneran deh. Nah, terus kemarin kita udah lihat ya IBL tuh seru banget. Nah, banyak juga pemain-pemain muda gitu. Kayak kita melihat ada Pak Caps main, terus ada sosok-sosok baru yang baru muncul seperti di Bima Perkasa, ada Devin, terus ada Samuel Devin, satu lagi ada si ini nih, Tania. Dari UKSW juga ada tuh beberapa pemain-pemain yang baru muncul juga gitu. Nah, untuk kedepannya harapan untuk basket putra sendiri atau basket putri sendiri harapannya seperti apa Pak? Apa dan tips-tips apa aja yang bisa diberikan untuk pemain-pemain muda? Saya sih konsistensi latihan. Konsistensi latihan, Dua, latihan dari PB. perhatian dari PB. Oke. Ya putrinya kan kurang lah. Jadi karena potensi putri bagus. Menurut saya mungkin kalau saya salah kan. Ini menurut saya potensi putri terutama di Asia Tenggara bagus. Kalau putra kan kita ya ada tanda-tanya sedikit lah di Asia. Kalau putri kan enggak. Maksudnya jualannya mesti sama-sama lah. Jadi perlu ada Support support dari semuanya nggak bisa salah satu aja. Kalau dari Kak Julissa sendiri melihat potensi-potensi pebasket putri yang banyak nih sekarang kan kita lihat di kelompok umur bibit-bibit bagus gitu kan pemain putri. Apa tips-tips mereka supaya tetap konsisten? Kalau saya pribadi ya, kalau lihat pemain putri, walaupun dibilang memang lebih kans untuk bisa dapat medal di Asia Tenggara, tapi kalau lihat mentalnya, saya belum puas karena terlalu mudah untuk menyerah. Ya. Jadi nggak ada istilah, pokoknya gue nggak mau kalah. Kalau saya ngeliat kan, ya sudah ngikut. Walaupun dia padahal punya postur tubuh tinggi, skillnya bagus. Kalau saya lihat kan, udah macam-macam, berani. Cuman lihat dari mental begitu dia kena apa namanya? Bukan body contact, timbang tuh, tight score, pressure-nya udah mau dia lagi menang terus kesusul. Wah itu tuh biasanya kacau. Nah itu saya juga bingung. Anak-anak sekarang tuh apakah segalanya lebih dipermudah sehingga dia nggak merasakan latihan untuk di tempat melawan sesuatu yang susah, sehingga biasanya laternya jadi kalah. Kalau tips buat kepelatihannya, latihan apa sih yang diperlukan atau perlu dilatih untuk pelatih mental dari pemain-pemain itu sendiri, pemain muda sendiri? Ya harus sama gitu, dari kita sama dari pelatihannya harus jelas gitu. Jadi pelatih juga harus memberikan suatu motivasi pada pemainnya supaya timbul rasa untuk tidak mau kalah.
hati-hati ya mengemas latihannya. Kalau pemainnya kalau udah di tempat gitu dia bangun mah biasanya gampang udah. Susah kan kalau Soalnya ujung-ujungnya gitu. Jadi kalau misalnya pemainnya gampang nyerah tuh ujung-ujungnya yang salah pelatih. Oh, Kalau menurut saya yang salah pelatih, kenapa dia nggak bisa mendidik anaknya. Jadi ya untuk menghadapi baik pressure lapangan, pressure di luar, artinya kayak kita dulu nih masih ingat sering banget dipertemukan pressure kita kalau sering berdua dipertemukan gini one on one lawan Tania lawan Lamia. Dulu kita juga sempat dilatih oleh coach Rastafari dan coach Julisa masih kecilnya. Di mana Tania? Ini udah kelihatan di bajunya coach Rastafari di Indonesia Muda. Ya. Kita dari junior di Indonesia Muda dilatih oleh dua sosok nasional, Kak Julisa dan Kak Rastafari. Oke guys, semoga tips-tips dan latihan hari ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kalian semua. Sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya, episode-episode selanjutnya. Di mana, Mi? Di Pebasket Kembar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!